Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian UKIT pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya salah satu guru pada SMA swasta Syibjiro Sigli, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPDK Universitas Kristen Sadia Wacana Salatiga Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi yang berjudul inflasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, Pak. Baiklah, kita memulai pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada Wahyu yang telah memimpin doa. Moga-moga doa yang telah dibacakan oleh Wahyu mendapat keberkahan dari Allah. Untuk link absen sudah Bapak bagikan di grup WA. Untuk melakukan absensi, yang pertama klik link yang telah Bapak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan harga pada tahun dasar dengan tahun berjalan. Dan pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai dengan inflasi dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah melihat, menyimak, dan mengamati tayangan slide dan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh serta membuat kesimpulan tentang inflasi. 2. Setelah melihat, menyimak, dan mengamati tayangan slide dan video singkat tentang penyebab inflasi, peserta didik dapat menyimpulkan penyebab terjadinya inflasi, dampaknya bagi kehidupan masyarakat, dan cara mengatasi inflasi. Dan yang ketiga, setelah menyimak konsepnya, yang pertama yang akan kita pelajari pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis inflasi, perhitungan inflasi. Naikin harga barang dagangannya? Enggak. Fenomena ekonomi ini tuh terjadi dengan natural karena ada perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga nih, inflasi ini tuh juga bisa diartiin sebagai penurunan dari nilai uang yang kita punya. Simpelnya nih, barang atau jasa yang bisa kita beli dengan uang 100.000 di tahun 2010 itu tuh nggak sama dengan apa yang bisa kita dapetin dengan jumlah uang yang sama di tahun 2020. Oh iya, inflasi ini tuh juga biasanya diimbangi dengan kenaikan upah atau gaji karyawan setiap tahunnya. Misalnya nih, upah minimum di Jakarta tahun 2010 tuh cuma 1.100.000-an. 10 tahun kemudian di tahun 2020, upah minimum di Jakarta tuh udah naik sampai 4,2 juta per bulannya. Nah, banyak orang yang salah mengartikan nih bahwa kenaikan harga barang setiap tahun ini adalah cermin dari ekonomi yang buruk. Padahal sebetulnya nggak juga. Dalam konteks inflasi ini, nggak cuma Indonesia doang yang mengalami inflasi. Negara-negara lainnya juga ngalamin inflasi. Dan bisa dibilang fenomena inflasi ini tuh wajar dan umum terjadi. Bahkan nih, di negara-negara yang dianggap paling maju dari segi ekonominya, misalnya Jerman,
Amerika, Jepang, Singapura, dan lain-lain juga mengalami inflasi. Inflasi ini tuh biasanya dinyatain dalam bentuk persentase. Di Indonesia sendiri, data inflasi ini tuh dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi BPS tuh bakalan memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Yang dimonitor tuh macam-macam ya. Mulai dari harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhin semua orang, perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai rekreasi. Nanti nih, BPS juga yang akan ngolah datanya sampai didapat berapa sih angka inflasi di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat bisa nih ngelihat angka inflasi yang dirilis oleh BPS tersebut di website Badan Pusat Statistik ataupun di website Bank Indonesia. Misalnya nih, inflasi tahun 2019 itu ada di angka 2,72%. Artinya nih, secara rata-rata, ada kenaikan harga sebesar 2,72% untuk barang dan jasa di Indonesia di tahun 2019. Inflasi atau kenaikan harga ini tuh tidak selalu dipicu oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu doang, tapi bisa juga terjadi secara natural yang prosesnya tuh dilakukan tanpa sadar oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi. Entah kita sebagai pedagang, pemberi jasa, pemberi upah, produsen pabrik, sampai peran. Setelah kalian mempelajari ataupun mengamati video yang tadi, Bapak harap kalian dapat mengambil satu kesimpulan apa itu yang dinamakan dengan inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasar mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat inflasi. Inflasi ini ada manfaat dan ada juga kemudaratan. Inflasi juga berbahaya dan juga ada inflasi yang tidak berbahaya. Mengapa inflasi dikatakan berbahaya? Apabila inflasi tersebut kenaikan harganya di atas 50%. Tetapi apabila masih inflasi dalam keadaan kecil, itu tidak berpengaruh. Dan inflasi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh permintaan yang lebih besar daripada supply. Artinya apabila suatu barang itu lebih banyak permintaan, contohnya seperti pada awal Ramadan ataupun pada awal Lebaran. Di awal-awal Ramadan ataupun pada saat ini kita sedang memasuki bulan Maulid. Ini harga sembako secara otomatis naik. Mengapa naik? Dikarenakan banyaknya permintaan daripada penawaran. Itu yang menyebabkan inflasi naik. Tetapi inflasi naik itu baru dikatakan inflasi naik apabila seluruh barang yang ada di pasar itu mengalami kenaikan. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Mengapa terjadinya juga inflasi? Dikarenakan bahan baku ini menyangkut dengan produsen. Bahan baku untuk memproduksi barang itu mengalami kenaikan sehingga si produsen harus menaikkan harga barang yang akan dijual ke konsumen. Yang ketiga, tekanan permintaan ataupun dorongan ongkos. Ini
juga masih berkaitan dengan konsumen. Mengapa barang itu naik? Itu juga dipengaruhi, yang pertama dipengaruhi permintaan dan ditambah ongkos. Misalkan mengapa ditambah ongkos? Apabila barang itu ada di wilayah kita, mungkin ongkosnya tidak ada ataupun minim. Sedangkan apabila barang yang dijual, barang yang diambil dari daerah lain itu harus ditambah dengan ongkos. Makanya barang yang dijual oleh si pedagang harus lebih tinggi harganya. Yang keempat, peredaran uang yang tak terkendali. Maksud daripada peredaran uang yang tak terkendali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ongkos naik angkot itu termasuk inflasi sedang maksudnya sedang, tinggi atau tidak terkendali? Maksudnya, terima kasih, Pak. Ongkosnya? Ongkos kita kan naik angkot, kita bayar ongkos. Kalau untuk inflasi, ya tergolong inflasi, tapi kita lihat juga berapa yang naik. Apabila naiknya tidak terlalu tinggi, itu tergolong ke dalam inflasi ringan. Apabila kalau misalnya naiknya sekitaran bulanan, hitungan bulanan, bukan harian, Pak. Naiknya bulanan. Misalkan pada tahun pada bulan ini harga ongkos kita 10.000, bulan ke depan menjadi 1.500. 1.500. Ini tergolong ke dalam inflasi sedang ataupun inflasi berat. Dikarenakan yang tergolong ke dalam inflasi berat adalah inflasi yang kenaikan harganya 30% sampai 100%. Iya, Pak. Paham. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Baiklah, kita akan mencoba mencari menghitung inflasi. Perhitungan inflasi. Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah bidang ekonomi karena ya ada angka inflasi harus dapat dihitung agar ada patokan dalam mengambil keputusan. Cara perhitungan dan contoh soal sudah Bapak persiapkan. Contoh soal, ini jenis barang Bapak beri contoh dengan HP ataupun handphone, yang kedua laptop, yang ketiga pulsa, dan yang keempat paket data. Pada tahun 2019 handphone ini tidak Bapak sebutkan merek, handphone dengan harga 1 juta rupiah. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1.250.000, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 1.700.000. Untuk laptop pada tahun 2019 harga 3.500.000, dan pada tahun 2020 harga naik menjadi 4 juta, dan pada tahun 2021 harga laptop menjadi 5 juta. Dan untuk pulsa pada tahun 2019 harganya 12.000, dan pada tahun 2020 harganya mencapai 13.000, jadi mengalami kenaikan Rp1.000, dan pada tahun 2021 harga pulsa
mencapai Rp15.000. Untuk paket datanya, Bapak kasih nilai, ini cuma sebagai contoh, jangan diambil sebagai pedoman. Untuk paket data 25.000 pada tahun 2021, paket data naik menjadi 25 dan naik menjadi 30.000 dan pada tahun 2021 naik menjadi 50.000. Di sini Bapak akan mencoba mencari inflasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sama seperti dengan pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara mencari indeks harga dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya kita pernah mempelajari, biasanya Bapak mengajarkan anak-anak sebelum kalian dengan cara menggunakan perhitungan manual dan perhitungan secara kalkulator. Ini akan Bapak coba untuk menghitung inflasi dengan menggunakan Excel dengan rumus IN. IN adalah inflasi, IHKN adalah indeks harga konsumen tahun dasar, IHKN kurang 1 indeks harga konsumen sebelumnya. Jadi sebelum kita menghitung inflasi, kita harus mempunyai data indeks harga. Karena untuk menghitung inflasi harus adanya angka ataupun jumlah indeks harga. Contoh untuk indeks harga konsumen. IHKN dikurang IHKN kurang 1 dibagi IHKN kurang 1 dikali dengan 100. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung harga pada tahun 2019. Ini tergolong ke dalam indeks harga. Cara menghitung harga barang pada 2019 sama seperti kita menghitung indeks harga dengan cara memilih sum dan blok dari atas sampai ke paket data, tinggal enter. Ini kan lebih mudah dibandingkan dengan menghitung 1 juta ditambah 3.500.000 ditambah 12.000 ditambah 25.000. Ini lebih mudah dibandingkan dengan cara manual. Dan untuk di tahun 2020 kita tidak perlu menghitung lagi jumlahnya, tinggal di copy ataupun ditarik ke samping sampai di bawah, kolom di bawah tahun 2021. Contoh gini, copy ini di copy saja dan dipastikan di bawah tahun 2020 akan. Ini cara merumuskan atau memasukkan rumus. Apakah ini kalian sudah mampu? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, kita telah menampilkan video yang menyangkut dengan inflasi. Silakan yang ingin menanggapi dari video yang tadi. Wahyu, silakan. Wahyu. Silakan menanggapi video yang tadi. Yang lain?
Yang lain dipersilakan untuk menanggapi. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga dan dapat dilihat dari kenaikan harga pokok. Seperti yang bahasanya adalah kalau dalam video tersebut contoh ringannya adalah makanan-makanan di pinggir jalan katanya yang dulunya harganya Ya, seperti semana, bakso. sekarang harganya melambung tinggi. Dan bisa diambil kesimpulan juga bahwa dari kenaikan harga itu terjadilah penurunan nilai uang. Ya. Dulu uang 2.000 kita bisa dapat jajan beberapa macam. Tapi untuk hari ini uang harga 2.000 itu berasa tidak berharga. Gitu, Pak. Ya, yang Terima lain, kasih. terima kasih kepada Nurul. Yang lain yang ingin menanggapi dari gambar ataupun dari video, lembar kerja peserta didik LKPD individu bisa diakses. Linknya sudah Bapak kirim ke WA Group. Silahkan diisi sekarang ataupun nanti ke rumah, diisi secara otomatis. Bapak akan menilai apa yang telah kalian kerjakan sesuai dengan materi yang telah Bapak berikan. Yang pertama, jangan lupa memberi nama peserta didik. Yang kedua, ya silakan. Itu kumpulnya paling lambatnya kapan, Pak? Ini waktunya karena ini setelah ini kan masuk pelajaran lain. Bisa Ya, dikerjakan setelah pelajaran, nanti setelah pulang langsung dikerjakan. Ini soalnya dikerjakan secara otomatis, tidak memerlukan kertas ataupun pulpen. Dibuka di link yang Bapak kirimkan, langsung dikerjakan, akan jawaban kalian akan secara otomatis masuk ke Google Form Bapak. Mempelajari yaitu inflasi. Mengapa kita perlu mempelajari inflasi? Agar kita dapat mengendalikan inflasi tersebut. Dengan kita mengetahui, misalkan inflasi dikarenakan kan banyaknya permintaan, agar kita dapat mengendalikan inflasi itu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Doa kali ini akan Bapak pimpin. Kalian mengamininya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan dengan doa yang telah kita bacakan, apa yang telah kita pelajari bermanfaat baik sekarang maupun pada akan datang. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.